Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what. Gantikan Marc Marquez di Repsol Honda, ini target pertama Luca Marini pada MotoGP 2024. Luca Marini berbicara untuk kali pertama sebagai pembalap Repsol Honda. Untuk diketahui, Luca Marini menggantikan posisi Marc Marquez yang memutuskan hengkang ke Gresini Racing, tim satelit Ducati. Banyak hal dibicarakan Luca Marini pada kesempatan ini. Salah satunya target pertama yang ia raih bersama Repsol Honda pada MotoGP 2024. Menurutnya sebelum bicara jauh mengenai kans podium atau kemenangan, ia ingin terlebih dahulu mengalahkan rekan setimnya, Joan Mir. Target baru, kalahkan Joan Mir. Joan Mir tentu bukan pembalap sembarangan. Dia adalah juara dunia MotoGP 2020 dan sudah lebih mengenal motor Honda RC213V karena gabung tim tahun 2023. Kami harus menemukan cara untuk mengalahkan lawan-lawan langsung kami. Pertama-tama adalah rekan setim saya yang menggunakan motor sama. Itu adalah tujuan pertama saya, kata Joan Mir. Tapi saya juga ingin melihat ke depan dan mencoba meraih podium atau kemenangan dengan motor ini. Saya tahu itu mungkin sulit, tapi kami harus melihat ke depan, lanjut runner-up Moto2 2020 itu. Memulai dengan pikiran terbuka. Keputusan Luca Marini gabung Repsol Honda mendapat pertanyaan besar. Karena ia meninggalkan tim milik kakaknya, VR46 yang sudah jelas punya motor lebih kompetitif. Luca Marini pun mendapatkan kontrak 2 tahun dari Honda Racing Corporation. Menurutnya sangat penting memulai petualangan baru ini dengan pikiran terbuka. Saya ingin memulai dengan pikiran terbuka. Kami harus memahami kecepatan dan potensi kami setelah tes resmi pertama dan menemukan keseimbangan, tambahnya. Menariknya sang kakak, Valentino Rossi pernah merasakan kejayaan bersama Repsol Honda di awal era MotoGP. Akankah Luca Marini setidaknya bisa mendekati pencapaian terdaftar? Yuk sama-sama kita tunggu. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, menjadi sosok penting suksesnya pabrikan asal Italia ini meriah 2 kali juara dunia MotoGP. Bergabung sejak 2013, Dall'Igna berhasil membangun Desmosedici GP menjadi motor yang sangat kompetitif. Selama di Ducati, dia sudah membentuk 4 tim, 8 pembalap, 12 kemenangan balap, 16 pole position, 32 podium, meraih gelar dunia konstruktor sebanyak 3 kali, dan 4 pembalap masuk 8 besar di kejuaraan dunia. Keberhasilnya tersebut membuat pabrikan asal Jepang, Honda, tertarik untuk memakai jasa Dall'Igna sebagai proyek membangun lagi kejayaan. Dall'Igna juga membenarkan jika dirinya pernah mendapatkan tawaran dari Honda. Namun, dia menolaknya dan lebih memilih untuk bertahan di Ducati. Saya sudah nyaman di Ducati. Saya bekerja sangat keras untuk mencapai situasi saat Ducati dianggap sebagai panutan, jadi meninggalkannya sekarang tidak masuk akal, ujar Dall'Igna dikutip dari Speedweek, Rabu, 27 Desember 2023. Meski begitu, dia tidak menampik jika Honda bakal yang menjadi tantangan baru untuk dirinya. Terlebih kini Honda masih diisi nama-nama seperti Joan Mir dan Luca Marini pada tim pabrikan, sementara Johann Zarco dan Takaki Nakagami berada di tim satelit. Lalu, memang benar bahwa saya melakukan apa yang harus saya lakukan di sini. Itu bisa menjadi tantangan yang dimenangkan dan diarsipkan, dan Honda adalah tantangan yang sama menarik dan pentingnya, Dall'Igna menjelaskan. Mendengar hal tersebut, CEO Ducati Claudio Domenicali, tentu merasa cemas bahwa Dall'Igna dapat menarik tawaran uang besar dari pabrikan saingannya. Dall'Igna bukan tidak mungkin menerima tawaran yang menggiurkan untuk pindah ke tim lain. Dia adalah bintang di sektornya. Kami sangat selaras. Saya harap dia tetap bersama kami selamanya. Namun saya tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti Honda akan memberikan tawaran besar untuknya, ujar Domenicali. Namun, jika suatu saat Dall'Igna akhirnya memilih pindah ke pabrikan lain, Ducati tidak khawatir karena rahasia perusahaannya masih aman. Bahkan, Gigi pun tak tahu semua rahasia formula ajaib Ducati. Ada beberapa yang terpaku di lantai Borgo Panigale. Formula kemenangan Ducati sama seperti formula Coca-Cola, rahasia, kata Domenicali.
Jorge Martin ancam hengkang dari Pramac Ducati jika tak diberi kursi utama di MotoGP 2025. Bursa transfer pembalap MotoGP 2024 telah usai, namun sorotan kini beralih pada persiapan besar-besaran untuk musim 2025. Kontrak mayoritas pembalap MotoGP akan berakhir pada tahun 2024, membuka peluang bagi perpindahan mengejutkan. Salah satu pembalap yang menarik perhatian adalah Jorge Martin, runner-up MotoGP 2023. Seperti Luca Marini yang membuat keputusan mengejutkan untuk bergabung dengan Repsol Honda di MotoGP 2024, Martin kini membuka wacana serupa. Dengan julukan Martinator, Jorge Martin memberikan ultimatum terang-terangan kepada pabrikan Ducati Lenovo Team. Martin siap meninggalkan Pramac Ducati jika tidak mendapatkan kursi sebagai pembalap utama di pabrikan Borgo Panigale untuk musim depan. Keputusannya ini membuat situasi semakin rumit, mengingat Ducati juga memberikan peluang kepada Marc Marquez untuk bergabung dan berduet dengan Francesco Bagnaia. Jorge Martin mengungkapkan rasa kecewanya karena tidak berhasil meraih gelar juara dunia MotoGP 2023, kalah dari Pecco Bagnaia. Namun, kekecewaan yang lebih mendalam muncul ketika dirinya merasa tidak dianggap oleh Ducati, yang lebih memilih mempertahankan Enea Bastianini sebagai pembalap tim pabrikan untuk MotoGP 2024. Dengan pernyataan kerasnya, Jorge Martin mengisyaratkan bahwa masa depannya bersama Pramac Ducati sangat tergantung pada pengakuan dan posisinya di tim. Martinator merasa sudah tampil jauh lebih baik dari Bastianini, sehingga layak untuk dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Menurut Martin, Ducati tampaknya memang tidak berniat menempatkan dirinya ke tim pabrikan entah ia menang gelar atau tidak. Aku tak berpikir bahwa menang kejuaraan akan mengubah semuanya. Yang menggangguku adalah tampaknya itu tidak akan ada cukupnya, kata Martin, seperti yang dikutip dari laman Corse di Moto. Aku tak tahu harus membuktikan apa lagi. Aku tahu Enea sedang mengalami musim sulit, tapi ia tampil pada 14-15 balapan, menang sekali itu pun karena ia memakai tekanan ban, aku pun juga bisa menang, tegasnya. Karena alasan itulah Martin mempertimbangkan langkah yang diambil Luca Marini, meninggalkan motor Ducati demi bergabung dengan pabrikan lain. Prioritasku adalah tim pabrikan dan tujuanku adalah Ducati, karena ini adalah pabrikan yang membersamaiku dan aku kenal motornya, ungkapnya. Jika mereka tak menginginkanku atau tidak sadar bahwa aku yang terbaik, aku akan mencari yang lain. Honda? Jika aku melihat bukti dan bahwa itu bisa menjadi proyek yang menang, maka itu akan menjadi opsi bagus, jelas Martin. Saat ini bersama Yamaha, Honda juga mendapat hak konsesi penuh dari aturan yang berlaku mulai MotoGP 2024. Hal itu akan sangat menguntungkan Honda untuk membangun motor yang lebih baik di MotoGP, bersama Luca Marini sebagai pembalapnya. Mereka bukan pabrikan kecil, sehingga tentu saja Martin patut untuk mempertimbangkannya dalam beberapa tahun ke depan. Bursa transfer pembalap MotoGP 2024 memang sudah selesai, namun perpindahan bisa saja terjadi setelah musim depan selesai. Apalagi mayoritas kontrak para pembalap MotoGP akan berakhir di tahun 2024. Tahun ini, transfer kejutan terjadi pada Marc Marquez yang pindah ke Gresini Racing, Ducati, dan Luca Marini memutuskan untuk bergabung ke Repsol Honda. Terbaru, Jorge Martin membuka wacana mengikuti jejak Marini. Runner-up MotoGP 2023 itu bahkan telah melemparkan ultimatum kepada pabrikan Ducati Lenovo Team. Martin mengaku siap angkat kaki dari Pramac Racing yang menggunakan motor Ducati jika tak mendapatkan kursi pembalap utama di pabrikan Ducati Lenovo musim depan. Dia mengaku kesal karena Ducati lebih mempertahankan Enea Bastianini sebagai pembalap tim pabrikan di MotoGP 2024. Padahal ia merasa sudah tampil jauh lebih baik dari Bastianini, sehingga layak untuk dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Situasi ini diperburuk mengingat pabrikan asal Italia itu juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi Marquez yang bisa bertandem dengan Francesco Bagnaia. Aku tak tahu harus membuktikan apa lagi. Aku tahu Enea sedang mengalami musim sulit, tapi ia tampil pada 14-15 balapan, menang sekali itu pun karena ia memakai tekanan ban di luar standar. Aku pun juga bisa menang, kata Martin, seperti yang dikutip dari laman Corse di Moto.
Menurut Mariton, julukan Martin, Ducati Lenovo memang sejak awal tidak berniat menempatkan dirinya ke tim pabrikan, entah ia memenangi gelar atau tidak. Aku tak berpikir bahwa menang kejuaraan akan mengubah semuanya. Yang menggangguku adalah tampaknya itu tidak akan ada cukupnya, dia menambahkan. Alasan itulah yang Martin pertimbangkan untuk mengambil langkah seperti Marini, meninggalkan motor Ducati demi bergabung dengan tim pabrikan lain. Prioritasku adalah tim pabrikan dan tujuanku adalah Ducati, karena ini adalah tim pabrikan dan aku kenal motornya. Jika mereka tak menginginkanku atau tidak sadar bahwa aku yang terbaik, aku akan mencari yang lain. Honda? Jika aku melihat bukti dan bahwa itu bisa menjadi proyek yang menang, maka itu akan menjadi opsi bagus, ungkap dia.